أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya al-ma'asi wa dhunub atharuha azimah fi izalati ni'mah wa hululin naqam. Dosa-dosa dan kemaksiatan itu pengaruhnya besar terhadap hilangnya kenikmatan dan datangnya hukuman dari Allah atau azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi kita adalah senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan membukakan untuk mereka, melimpahkan untuk mereka barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka, kami hukum mereka karena akibat perbuatan dosa mereka. Perhatikan di sini bahwa ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla menjadi sebab turunnya barokah dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi. Dan kemaksiatan dan dosa
serta mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla menjadi sebab turunnya azab, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah perbuatan manusia, yaitu karena dosa-dosa mereka, karena dosa dan kemaksiatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Timbullah kerusakan di daratan dan di lautan. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah hendak merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan dosa mereka. Ya, sebagian, tidak semuanya. Kalau semuanya habis, ya. Allah hendak merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Ya. Agar apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah negeri yang dulunya aman, makmur, ya, tenang, damai, ya, tentram, aminatan mutmainnah, ya. Rizki datang ke negeri tersebut dari setiap penjuru, ya. Datang rezeki melimpah dari setiap penjuru, dari setiap tempat negeri tersebut. Akan tetapi fakafarat bi an'umillah, penduduknya ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf. Kemudian Allah Azza wa Jalla merasakan kepada mereka, ya, bencana rasa takut, wal ju' dan juga bencana kelaparan. Allah timpakan kepada mereka musibah ini, kelaparan, yaitu dengan kekurangan bahan makanan, dan juga adanya rasa takut, ketakutan. Bima kanu yasna'un, ini semua akibat perbuatan dosa mereka. Ya, Allah timpakan hukuman yang seperti ini. Ya. Ketika kafarat bi an'amillah, kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, ya, terlena dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan begitu besarnya pengaruh dosa dan kemaksiatan ini, ya, terhadap hilangnya kenikmatan. Dan kita ketahui bersama bahwasannya sampai saat ini kita masih dalam masa pandemi. Ya. Muncul pandemi sejak kurang lebih hampir setahun yang lalu, ya. Hampir setahun kita mengalami adanya pandemi ini. Yang antum ketahui bagaimana
ya pengaruhnya pandemi ini terhadap kenikmatan yang dulu Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, akhirnya berkurang. Ya. Atau bahkan ada yang hilang kenikmatannya karena sebab pandemi ini. Ya. Dan tentunya apa yang terjadi ini, baik musibah berupa pandemi, ya, wabah dan yang lainnya dari berbagai macam musibah, ya, itu sebabnya adalah dzunubuna, ya, dosa-dosa kita, kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Maka barang siapa yang melakukan kemaksiatan atau dosa, ya, berarti dia telah melakukan pengeruksakan di atas muka bumi ini. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka yang wajib bagi kita adalah menjauhi dosa dan kemaksiatan. Dan jika kita ingin keluar dari pandemi ini, wabah ini, ya, maka di antara upaya dan usaha yang kita lakukan adalah kita berhenti, ya, dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taubat yang jujur. Banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari-hari ini, ya, hendaknya seorang mukmin dia tunduk dan khusyuk, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak ibadah, ya. Apalagi mungkin sebagian kita, ya, yang sebelum pandemi dia kerjanya luar biasa dari pagi sampai sore, ya. Sekarang ada kebijakan kerja dari rumah, ya. Maka di rumah banyak kesempatan nih, ya. Nah, kesempatan yang tidak ada ketika antum ngantor dari pagi sampai sore, ya. Kesempatan di rumah, banyak waktu luang untuk berzikir, membaca Al-Quran, ya. Nah, melakukan zikir pagi petang, ya. Kemudian mengajari anak-anak, ya, Al-Quran, ya. Mengajari mereka zikrullah, ya. Memperbanyak salat-salat sunnah, ya. Dan seterusnya dari berbagai macam, ya, amal ibadah yang bisa dilakukan, ya. Yang semestinya diperbanyak di masa-masa ini. Bukan malah sebaliknya, seorang mukmin di masa-masa pandemi seperti ini berkurang ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Akan tetapi seharusnya bertambah semangat, ya, dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tunduk dan khusyuk di hadapan Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di waktu-waktu yang mustajab, ya, agar pandemi ini segera diangkat, ya, dari negeri kita dan dari dunia ini. Maka yang wajib bagi kita adalah bertaubat dan istighfar, ya. Banyak istighfar, karena sesungguhnya istighfar itu, ya, salah satu sebab yang dapat menolak bala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya, sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengazab mereka sedangkan engkau ya Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka wahum yastaghfirun, ketika mereka terus-menerus beristighfar, ya. Istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Yang minimalnya lafadznya adalah astaghfirullah, ya. Atau Allahumma ghfirli, ya. Dan yang lainnya dari lafadz-lafadz meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah diampuni, ya, orang yang telah dijamin masuk ke dalam jannah, ya, tetapi beliau masih terus bersemangat, ya, bersungguh-sungguh dalam beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, yaitu riwayat Muslim dari sahabat Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilaihi fil yaum 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Ini perintah. Ya. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dalam sehari 100 kali. Subhanallah. Ya. Nah, 100 kali dalam sehari. Ya. Padahal beliau telah diampuni dosanya. Ya. Dan dijamin masuk ke dalam jannahnya. Ya. Tentunya mestinya kita yang tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan ampunan dosa, tidak ada jaminan surga, ya, harus lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak beristighfar, ya, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal, ya. Karena sesungguhnya kita setiap hari ini melakukan kesalahan, dosa, ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sering, ya. Khata', sering, banyak, ya. Sering terjatuh ke dalam dosa, kesalahan. Dan sebaik-baik yang terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan adalah yang bertaubat. Ya. Maka perbanyak taubat. Ya. Karena taubat itu wajib. Ya. Hukumnya wajib. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu ilallah. Wa tubu ilallahi. Bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jami'an. Kalian semua. Ayuhal mu'minun. Wahai orang yang beriman. Ya. La'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan beruntung. Orang yang bertaubat itu beruntung. Ya. Maka perbanyak taubat dan istighfar. Ya. Banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jangan meremehkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Walaupun itu kecil. Ya. Dosa tersebut, ya, bukan dosa besar, tapi jangan diremehkan. Ya. La tahqiranna as-saghirata fa innal jibala minal hasa. Ya. Jangan kalian meremehkan dosa kecil, ya. Karena sesungguhnya gunung itu, ya, tersusun dari hasa, kerikil-kerikil kecil. Semakin banyak kita berbuat dosa kecil, ya, akan menggunung. Semakin besar, waliyadzubillah. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang wanita
ada yang diadab oleh Allah Azza wa Jal, ya, dimasukkan ke dalam neraka karena sebab seekor kucing. Ya. Nah, dia mengikatnya, kemudian tidak memberi makan dan tidak melepaskan kucing tersebut, ya, untuk mencari makan sendiri. Ya. Nah, ini dosa mungkin yang sebagian orang menganggap sesuatu yang remeh. Ya. Apalagi ini binatang. Ya. Hal yang terkait dengan binatang, mungkin orang tidak menganggap hal tersebut. Ya. Tapi ternyata hal tersebut menjadi sebab wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Sehingga jangan meremehkan dosa-dosa. Ya. Kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Beristighfar. Ya. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Fayughfaru likulli abadin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna faqila anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Kata Nabi SAW, surga, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Taib afwan, riwayat Muslim ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, rahimahullahu taala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Sekarang hari apa? Hah? Hari Kamis ya. Nah, dan diampuni setiap hamba yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Di hari itu, hari Senin dan hari Kamis, diampuni dosa-dosanya. Seorang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Illa kecuali rajulan, seseorang yang kanat bainahu wa baina akhih, seseorang yang antara dia dan saudaranya ada syahna, ya. Ada kebencian, ada permusuhan, ya. Nah, antara dua orang ini, ya. Maka dikatakan, ya, anziru hadaini hatta yastaliha, tunda untuk dua orang ini, tunda ini yang sedang apa ini, ya, yang sedang tidak akur, ya, saling membenci dan saling memusuhi, ya. Tunda untuk dua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai, ya. Anziru, tunda untuk dua orang ini hatta yastaliha, sampai berdamai, ya. Sampai beliau mengatakan 3 kali, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Nah, ya. Kadang dalam hal sepele, ya, nah, masalah bisnis, dagang, ya, atau muamalah yang lainnya, ya. Seseorang yang tadinya akur, ya, jadi tidak akur, bermusuhan, ya. Nah, karena sebab dagangannya disaingin, ya. Dia yang pertama jualan ini, ya. Kemudian si fulan ikut jualan barang yang sama, ya. Terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Sudah enggak saling bertanya lagi, enggak saling salam, enggak saling kalam, ya. Nah, merasa ada persaingan bisnis, dagang, ya. Nah, atau adanya kesalahpahaman, ya.
atau yang semisalnya dalam berbagai macam muamalah yang kadang menimbulkan tadi, ya, adanya permusuhan, kebencian. Nah, hal-hal seperti ini, ya, jangan sampai terjadi. Ya. Kalaupun terjadi dan antum harus memboikot saudara antum karena sebab hal ini, ya, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Nah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Artinya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling bertahawun, saling menasehati, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ya. Jika keadaannya saling membenci, ya. Nah, karena sebab hal-hal yang, ya, seperti tadi, ya, sebab dunia atau yang lainnya, ya, maka dikhawatirkan ini, ya, dikhawatirkan masuk dalam pengecualian diampuni, ya. Semua yang bertauhid diampuni kecuali tadi, ya. Nah, maka kita hindari sebab-sebab, kita jauhi sebab-sebab, ya, terhalangnya ampunan Allah Azza wa Jalla, ya. Kita jauhi sebab-sebab tersebut. Nah, ketika satu dengan yang lainnya ada permasalahan, ada kebencian, permusuhan, selesaikan. Nah, barakallahu fiik, ya. Sehingga tidak berlarut-larut dan tidak, ya, menghalangi turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla karena sebab dosa kita, ya, karena sebab kesalahan kita sendiri, wal iyadzu billah. Nah, baik, tentunya kita semua ingin mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang wajib bagi kita adalah bertaubat, ya, kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak istighfar, ya, banyak istighfar. Nah, jangan sampai waktu kita terbuang begitu saja, ya. Kita bisa istighfar sambil bekerja, ya. Nah, ya, sambil bekerja, sambil di jalan, ya. Nah, sambil mengendarai motor pun bisa, ya, sambil jalan kaki, ya. Nah, ibu-ibu di rumah sambil memasak, ya, sambil mengurusi anaknya dan seterusnya. Nah, jangan sampai, ya, lisan kita sia-sia, ya. Nah, hanya diem, ya, ya, tidak melakukan zikrullah, tidak beristighfar, ya, tidak membaca Al-Quran dan seterusnya, ya, sangat disayangkan. Nah, maka basahi, ya, lisan-lisan kita dengan zikrullah, ya. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini dari negeri kita dan juga dari atas muka bumi ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Nah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah Azza wa Jalla, ya, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء غرباء